البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Termasuk dari kedustaan Rafidhah dan kesesatan mereka, tasmiyatuhum ahla sunnati nasibah. Mereka menamakan ahlu sunnah itu sebagai nasibah, orang yang membenci ahlul bait. Dan ini adalah bagian dari kedustaan Rafidhah. Mereka mengepung ahlu sunnah, menembaki ahlu sunnah, padahal di tengah-tengah ahlu sunnah itu ada ahlul bait. Banyak di damat itu ahlul bait yang mereka setia dengan sunnah Nabi, betul-betul setia dengan jalan ahlul bait yang asli, bukan ahlul bait palsu dari orang-orang Rafidhah itu. Tapi tetap juga mereka bunuh, tetap juga mereka sakiti. Padahal jelas dia adalah ahlul bait, terutama ahlul bait dari kalangan apa? Al-Hasaniyin. Tetap mereka sakiti. Karena apa? Akidahnya memang tidak sama. Jadi yang penting bukan masalah ahlul baitnya, tapi yang penting adalah masalah akidahnya. Rafidhah seperti itu. Dan terbukti bahwasanya apa? Ahlus sunnah sayang kepada ahlul bait. Betul-betul mereka memuliakan ahlul bait dan seterusnya. Tayyib. Kemudian haitsu lam yuwafiquhum ala bid'atihim wa zulmihim. Dikarenakan ahlus sunnah wal jamaah tidak menyetujui mereka, tidak menyetujui Rafidhah atas kebid'ahan mereka dan zulmihim dan kezaliman mereka. Sekedar apa masalahnya adalah ahlus sunnah tidak setuju bid'ah dan kezaliman, bukan karena ahlus sunnah benci ahlul bait. Ahlul bait banyak dari kalangan ahlus sunnah, bukan hanya milik Rafidhah aja ahlul bait itu. Bahkan yang di kalangan Rafidhah banyak kepalsuan dan banyak nasab-nasab yang tercemar karena mereka tiap hari berzina. Gimana masih yakin nasabnya nasabnya adalah masih nasab yang terpelihara? Adapun ahlus sunnah betul-betul mereka adalah menjaga kehormatan dari segala sisi. Dari sisi makanan, sisi minuman, bahkan sampai tidak minta-minta, bahkan tidak mau memakan zakat demi menjaga kehormatan. Dan juga apa? Tidak, na'udzubillah, apalagi sampai berzina dan yang semacam itu. Betul-betul ahlus sunnah yang ahlu al-bait dari kalangan ahlus sunnah itu memang murni ahlus sunnah dan murni ahlul bait. Tayyib. Kemudian fa inna Rafidhah yaz'umuna anna man tawalla sahabah lam yatawalla al-qarabah. Karena Rafidhah menyatakan barang siapa setia kepada para sahabat berarti dia tidak setia kepada kerabat. Kerabat yaitu dari ahlul bait. Harusnya tidak ada alif layyinahnya ya, lam yatawalla. Alif maksurah ni tadi. Ya, harusnya tidak ada. Wa yaqulun la wala'a illa bi bara'. Ahlus sunnah yaitu Rafidhah mengatakan tidak ada kesetiaan kecuali dengan berlepas diri, yaitu tidaklah seseorang itu dikatakan setia pada ahlul bait kecuali harus berlepas diri dari para sahabat yang dianggap merampas kekuasaan Ali itu. Ini semua adalah kedustaan mereka. Faman lam yatabarra' minas sahabah lam yatawallal qarabah. Maka barang siapa tidak berlepas diri dari para sahabat, maka dia tidak setia kepada kerabat. Padahal banyak kerabat Nabi yang mereka itu setia pada sahabat, setia pada Abu Bakar, setia pada Umar dan seterusnya. Banyak dari mutaqaddimin ahlul bait mereka menamakan wanita-wanita mereka, anak-anak kecil mereka adalah Aisyah, bahkan juga Utsman, demikian pula menamakannya dengan Umar dan seterusnya. Ahlul bait yang asli mereka setia pada para sahabat, demikian pula sebaliknya. Sementara Rafidhah mereka justru setia pada musuh-musuh Islam. Wa yuqabilhum al-khawarij wa asbahihim minan nawasib. Dan yang berhadapan dengan mereka, berhadapan dengan gulunya Rafidhah adalah gulunya Khawarij dan yang semacam mereka dari kalangan orang-orang yang memang memusuhi ahlul bait. Alladzina yaz'umuna anna rafat huwa mahabbatu ahlil bait. Yang mana mereka menyatakan bahwasanya rafat, yaitu akidah Rafidhah, penolakan, itu adalah kecintaan pada ahlul bait. Wa yazumuna rafat bihadzal makna. Mereka mencela Rafidhah dengan makna ini. Setiap orang yang cinta pada ahlul bait maka akan mereka musuhi. Jelas ini keliru besar. Rasulullah menyuruh kita untuk cinta pada ahlul bait, menyuruh kita untuk setia pada ahlul bait. Qul la as'alukum alaihi min ajrin, qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurbah. Katakanlah, aku tidak minta kepada kalian upah, tapi aku hanya meminta kecintaan kepada kekerabatan. Ini dalam Al-Qur'an.
Wa hadza kulluhu kadzibun wa dhalal. Ini semua adalah kedustaan dan kesesatan. Fala dalila ala dhammin nasab bit tafsiril ladzi za'amahu Rafidhah. Maka tidak ada dalil untuk mencela nasab, yaitu kebencian pada Ahlul Bait dengan tafsir yang dinyatakan oleh Rafidhah, yaitu apa? Barang siapa dia tidak setia pada barang siapa dia itu tidak berlepas diri dari sahabat, berarti dia membenci Ahlul Bait, berarti dia nasib membenci Ahlul Bait. Ini adalah klaim Rafidhah yang salah besar. Kama la dalila ala dhamir rafad bi makna muwalati Ahlul Bait. Sebagaimana tidak ada dalil untuk mencela rafad dengan makna yaitu kesetiaan pada Ahlul Bait, yaitu ucapan orang-orang nasibah, barang siapa setia pada Ahlul Bait berarti dia Rafidhah. Bukan seperti itu. Rasulullah yang menyuruh kita untuk setia pada Ahlul Bait. Walakinnal mubtadi'ata yulaqibuna ahla sunnah bi alqabin yang taqisuna biha. Akan tetapi para mubtadi'ah memang menggelari ahlu sunnah dengan gelar-gelar yang dengan itu mereka meremehkan, menghina ahlu sunnah. Fayusammunahum Rafidhah wa nasibah. Maka ahlul bidah semuanya menamakan ahlu sunnah dengan gelar-gelar yang saling bertolak belakang. Ahlu sunnah adalah Rafidhah sekaligus ahlu sunnah adalah nasibah menurut mereka. Fahum kamakil romatni bidaiha wan salat. Mereka itu seperti dikatakan dalam pepatah Arab, dia melemparkan kepada saya dengan penyakit dia sendiri, lalu dia melepaskan diri, padahal itu penyakit dia. Baik. Wa qad taqaddama anna ahla sunnati ridwanullahi alaihim yuwaluna jami'as sahabati wal qarabah. Dan telah berlalu pembahasan bahwasanya ahlu sunnah, semoga Allah meridhai mereka, mereka itu setia kepada seluruh sahabat dan seluruh kerabat. Wa yatarabbawna anhum, dan mereka memohonkan keridhaan kepada para sahabat. Wa yunzilunahum manazilahumul lati yastahiqunaha. Ahlu sunnah wal jamaah memposisikan para sahabat pada posisi-posisi mereka yang memang mereka berhak mendapatkannya. Fala yaghmitunahum haqqahum, tidak menghilangkan hak mereka. Ghamtu yaitu meremehkan atau berputih mata, yaitu menutup mata. Wala yaghluna fihim, tidak pula bersikap melampaui batas terhadap para sahabat. Wa qad qala al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala anin nasibah. Imam Syafi'i rahimahullah berkata tentang alan nasibah, terhadap orang-orang nasibah, dan ini dinukilkan dalam Mu'jamul Udaba oleh Yaqut Al-Hamawi yang kedua muka surat 348. Ya raqiban qif bil hasbi min mina bil muhassabi min mina wahtif biqaidi khifaha wal nahidi in kana rafdan hubba ali Muhammadin fal yashhadi saqalani anni rafidi. Wahai pengendara, berhentilah di Wadil Muhassab dari Mina, dan panggillah, yaitu orang yang duduk di khaifnya, yaitu khaif di Masjid Mina itu. Wan nahidi, dan juga orang-orang yang berdiri, panggil mereka semua, panggil ke sini. Aku sedang akan membuat pernyataan. Apabila yang namanya Rafidhah adalah cinta pada keluarga Muhammad SAW, maka hendaknya seluruh manusia dan jin bersaksi bahwasanya aku adalah Rafidi. Kalau sekedar Rafidhah itu adalah cinta pada keluarga Nabi, kami ahlu sunnah adalah Rafidi kalau begitu. Wa qala ghairuh, selain beliau berkata, ini adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dinukilkan oleh Ibnul Qayyim dalam Ma'arij, dalam Madarijus Salikin yang kedua muka surat 88. In kana nasban hubba suhubi Muhammadin fal yashhadis saqalani anni nasibi. Apabila yang namanya nasibah adalah cinta kepada sahabat Muhammad, maka hendaknya seluruh manusia dan jin bersaksi bahwasanya aku adalah nasibi. Kalau Imam Asy-Syafi'i tadi sedang membantah orang nasibah. Kalau Imam Ibnu Taimiyah ini membantah orang-orang Rafidhah yang menuduh barang siapa cinta pada sahabat Muhammad dia adalah nasibi. Sudah, berarti saya adalah nasibi, enggak apa-apa, karena saya cinta pada sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ghairuh,
Dan yang lain lagi, ini juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sebagaimana dinukilkan oleh Ibnul Qayyim dalam Shawa'iqul Mursalah. Syekhul Islam sendiri memang beliau pandai syair. Shawa'iqul Mursalah yang pertama muka surat 410. Ingkana nasbu wala'i as-sahabah wala'i sahabi fa inni kama za'amu nasibi wa ingkana rafdan wala'ul jami'i fala barihar rafdu min janibi. Apabila yang namanya nasab adalah kesetiaan kepada sahabi, maka sesungguhnya aku seperti yang mereka tuduh adalah nasibi. Apabila rafad itu adalah kesetiaan kepada semuanya, yaitu apa? Kesetiaan kepada seluruh ahlul bait Nabi, maka rafidah, maka sifat rafidah ini akan terus-menerus ada di sisiku. Karena yang penting adalah hakikatnya. Terserah kalian namai aku dengan nama apapun, itu terserah. Yang penting adalah hakikat. Hakikat dari apa? Sifat yang diinginkan. Kalau pada ingin kipas nggak apa-apa, boleh. Yang kipas yang itu. Baik. Qala Syekhul Islam rahimahullah di dalam matanya itu, wa yumsikuna amma syajara baina sahabah. Dan mereka menahan diri dari perselisihan yang terjadi di antara para sahabat. Qala Syekh Abdul Aziz Al-Rasyid wa yumsikuna amma syajara baina sahabah. Mereka menahan diri dari perselisihan yang terjadi di antara para sahabat. Yaqifuna anil khawd amma waqa'a baina sahabati min ikhtilafin wa munaza'ah. Yaitu mereka berhenti dari memperbincangkan apa yang terjadi di antara para sahabat tentang perselisihan dan persengketaan yang ada di antara mereka. Tidak berpandai-pandai tentang apa yang dialami oleh para tokoh-tokoh besar kita itu. Kita belum mencapai pengetahuan yang mereka ketahui dan muskilah yang mereka alami pada waktu tersebut. Maka tidak layak kita berpandai-pandai untuk menjadi hakim. Oh ini yang salah, oh ini yang keliru, oh ini yang asal-asalan menuduh dan seterusnya. Kita yang sekarang asal-asalan menuduh. Kita tidak tahu apa yang terjadi pada waktu itu secara terperinci dan bagaimana kesulitan-kesulitan yang mereka alami pada waktu itu. Sampai siapa itu? Sahal bin Hunayf saja dalam sanad yang sahih sebagaimana disebutkan oleh Ibnul Arabi dalam Al-Awasim Minal Qawasim. Beliau telah menyebutkan Sahal bin Hunayf sendiri, dan ini memang sanadnya sahih dalam kitab-kitab sahih. Beliau mengatakan, tidaklah kami para sahabat Rasulullah SAW itu meletakkan kaki kami di suatu perkara kecuali dalam keadaan kami tahu kemana kami harus meletakkan kaki, kecuali dalam kejadian ini, kejadian persengketaan di hari-hari itu. Betul-betul keadaannya gelap, kami tidak tahu bagaimana kami meletakkan kaki, karena memang perselisihannya itu sangat rumit kejadiannya. Nah, kalau orang yang menjadi saksi di waktu itu yang mereka adalah sahabat aja, mereka mengalami kesulitan karena memang keadaannya sangat rumit. Gimana kita yang non jauh di sana, belum lahir juga pada waktu itu, tahu-tahu sudah jadi hakim mengatakan oh Muawiyah yang melampau-lampau, atau oh ini Abu Musa al-Asy'ari yang terlalu bodoh, mudah ditipu dan seterusnya. Sok tahu kita ini. Kita dalam artian orang-orang yang berkomentar terhadap kejadian tersebut. Dan ini bukan dari akhlak Ahlussunnah wal Jamaah untuk memperbincangkan perselisihan para sahabat. Yang sudah kita tahu bagaimana sunnah mereka, kita jalankan. Bukan malah perkara yang masih belum jelas ini yang kita sibuk bicarakan. Mislu ma waqa'a baina Aliyin wa Muawiyah, seperti apa yang terjadi di antara Ali dan Muawiyah. Wa ma waqa'a baina Thalhah wa Zubair wa Ali wa ghairi dzalik. Dan apa yang terjadi antara Thalhah dan Zubair dengan Ali dan yang selain itu. Baik, kelanjutannya besoknya lagi insyaallah. Wallahu a'lam. Ya nawasib ni bila timbul dia. Terkenalnya adalah setelah terjadinya peperangan antara Ali dengan Muawiyah. Sebagaimana Syiah itu terjadinya juga dikarenakan case peperangan antara Ali dan Muawiyah. Ini hulu pada yang ini hulu pada yang ini. Sabar hulu.